Pada video kali ini kita akan mempelajari lebih khusus terkait mengenai persiapan untuk menghadapi tes seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi secara umum terdapat 3 buah tes yang dilalui, itu pada SKD, seleksi kompetensi dasar itu ada 3, ada TU, kemudian ada TWK, dan ada TKP. Oke. Jadi pada video ini kita akan mengkaji step per step terkait tentang bagaimana untuk menjawab tes inteligensi umum, terkhusus pada bagian subtes hitung cepat. Oke. Jadi secara umum, untuk tes hitungan dasar itu meliputi beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu diusahakan kita harus mahir dalam melakukan operasi-operasi dasar matematik. Adapun operasi yang dimaksud itu ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Selain itu, kita juga harus mahir bagaimana untuk mengolah angka dalam bentuk pecahan, yang kemudian nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal ataupun pecahan campuran. Lalu ada mengerjakan soal-soal terkait tentang akar, kemudian aljabar, lalu persentase, perbandingan, logika, dan yang terakhir itu adalah aritmatika sosial. Jadi pada video kali ini kita akan memfokuskan 2 buah subtopik. Yang pertama, yakni bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan serta operasi perkalian dan pembagian secara cepat dan tepat sehingga kita bisa mengefisienkan waktu dan memperoleh jawaban yang benar apabila nanti kita akan melaksanakan atau mengerjakan soal terkait tentang hitung cepat. Oke. Kemudian terdapat 4 buah poin yang harus kita ketahui terkait operasi matematik dasar. Yang pertama itu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan itu dia levelnya setingkat. Oke. Jika artinya setingkat, maka tidak masalah apabila kita ingin mengerjakan penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu. Tetapi alangkah lebih baiknya, maka kita kerjakan itu semua nanti, mulai dari arah kiri ke arah kanan. Kemudian untuk poin yang kedua, operasi perkalian dan pembagian juga itu setingkat. Lebih lanjut, untuk lebih memudahkan, kita kerjakan itu mulai dari arah kiri ke arah kanan. Sedangkan untuk poin yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian itu dia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam artian, apabila kita mendapatkan soal perhitungan cepat, kemudian dalam soal tersebut terdapat operasi campuran, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian, maka hal pertama yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita mengerjakan hitungan yang mengandung operasi perkalian atau dan pembagian. Semenjak itu, apabila kita sudah selesai menyelesaikannya, maka kita operasikan untuk penjumlahan dan pengurangannya. Adapun untuk opsi yang keempat atau poin yang keempat itu adalah operasi dalam tanda kurung harus didahulukan. Misalkan dalam satu perhitungan itu terdapat operasi campuran, tambah, kurang, kali, dan bagi. Tetapi terdapat tanda kurung di sana, yang dimana dalam tanda kurung itu ada operasi penjumlahan. Karena dia berada dalam angka kurung atau tanda kurung, berarti kita harus menyelesaikan angka yang berada di dalam tanda kurung tersebut. Tidak peduli apakah tingkatannya sama ataupun lebih tinggi ataupun lebih rendah. Oke. Setelah memahami keempat poin ini, maka langsung saja kita untuk mengerjakan beberapa latihan soal terkait operasi matematik dasar hitung cepat dengan memanfaatkan keempat poin tersebut. Oke, untuk soal yang pertama,
Tentukanlah hasil dari 0,3 ditambah 1,2 dikali dalam kurung 2 ditambah 3,1 kurang 4,2. Baik, untuk menjawabnya, maka kita tulis ulang dulu soalnya terlebih dahulu. Kemudian kita analisis ya. Jadi dalam soal ini itu merupakan soal yang memiliki operasi campuran. Ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada juga pengurangan, serta ada tanda kurung, yang dimana di dalam tanda kurung tersebut terdapat operasi penjumlahan 2 ditambah 3,1. Baik, berdasarkan poin-poin yang kita lihat tadi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita menyelesaikan operasi yang berada di dalam kurung, yakni 2 ditambah 3,1. Apabila kita menyelesaikannya, maka nanti kita peroleh hasil dari 2 ditambah 3,1 adalah 5,1. Maka nanti kita dapatkan operasi yang baru. Soal yang baru ini 0,3 ditambah 1,2 dikali 5,1 dikurang 4,2. Kemudian, pada bagian ini terdapat dua buah operasi yang berbeda, yakni penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Apabila kita melihat poin yang kedua, berarti operasi perkalian itu dia derajatnya lebih tinggi dibandingkan operasi penjumlahan ataupun operasi pengurangan. Oleh sebab itu, kita kerjakan terlebih dahulu hasil atau perkalian dari 1,2 dikali dengan 5,1. Baik, jadi kita tuliskan 1,2 kita kalikan dengan 5,1. Jadi ini kita kalikan seperti biasa terlebih dahulu, maka diperoleh 2 kali 1 itu 2, kemudian 1 dikali 1 itu 1. Selanjutnya 2 kali 5 itu adalah 10, kita tulis 0, simpan 1 di atas, 1 kali 5 itu 5, ditambah 1 tadi yang disimpan di atas maka didapatkan angka 6. Kemudian ini kita jumlahkan, maka kita peroleh 612. Tetapi kita lihat perkalian desimalnya ini terdapat total 2 angka di belakang koma ini. Angka pertama itu 2 dan angka kedua itu 1. Oleh sebab itu, hasil akhirnya itu harus mengandung 2 buah angka di belakang koma. Maka hasil dari 1,2 dikali 5,1 adalah 6,12. Sehingga kita dapatkan baris selanjutnya 0,3 ditambah 6,12 dikurang 4,2. Berdasarkan baris ini, kita lihat bahwa ternyata hanya ada satu buah operasi yang levelnya sama, yakni penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, kita tinggal menyelesaikannya saja. Kita mulai dari arah kiri menuju ke arah kanan. Berarti kita selesaikan terlebih dahulu 0,3 ditambah 6,12, kemudian kita kurangi dengan 4,2. Maka nanti akan kita peroleh angka 10,62. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Tentukanlah hasil dari 7,36 dikali 0,4 ditambah 0,25 dibagi dengan 0,2. Jadi kita tulis ulang soalnya terlebih dahulu. Berdasarkan baris ini, kita lihat bahwa terdapat dua buah operasi, yakni operasi perkalian dan pembagian serta operasi penjumlahan. Oleh sebab itu, berdasarkan aturan yang kedua, maka kita selesaikan terlebih dahulu operasi perkalian dan pembagian. Kita mulai dari kiri. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu 7,36 kita kalikan dengan 0,4. Oke. Jadi 7,36 kita kali dengan 0,4. 6 kali 4 itu adalah 24, kita simpan 2 di atas. Kemudian 3 kali 4 itu 12, kita tambah 2 tadi, maka diperoleh 14. Kita tulis 4, lalu tulis 1 di atas. Lalu 7 kali 4 itu adalah 28, kita tambah 1, maka kita peroleh 29 atau 29. Selanjutnya kita kalikan 7,36 dengan angka 0, maka pastilah akan kita peroleh hasil 000. Kemudian ini kita jumlahkan, maka kita peroleh angka 2,944. Oke.
Jadi kenapa jadi 2,944 itu karena ada total 3 buah angka di belakang koma ya, yakni 3, 6, dan 4. Oleh karena itu, hasil akhirnya juga haruslah memiliki 3 buah angka di belakang koma. Maka kita peroleh 2,944. Kemudian kita tuliskan, jadi yang tersisa hanyalah 2,944 ditambah 0,25 dibagi dengan 0,2. Jadi sekarang hanya ada tersisa dua operasi, penjumlahan dan pembagian. Karena pembagian tingkatnya lebih tinggi, maka kita selesaikan operasi pembagiannya terlebih dahulu. Berarti 0,25 dibagi dengan 0,2. Di sini apabila teman-teman merasa kesulitan membagi bilangan desimal, maka kita bisa mengubahnya ke bentuk bilangan bulat. Berarti 0,25 ini kita kali 100, maka nanti kita peroleh 25. Lalu 0,2 juga kita kali 100, maka kita peroleh nanti 20. Oleh sebab itu, 0,25 dibagi 0,2 bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 25 dibagi dengan 20. Oke, jadi langkah pertama kita cari 20 dikalikan berapa supaya hasilnya 25 atau mendekati 25. Jelas itu 1 ya, 1 kali 20 kita peroleh 20. Kemudian ini kita kurangkan, maka kita peroleh angka 5 di sini. Oke. Nah, karena angka 5 ini dia lebih kecil dibandingkan dengan pembaginya 20, oleh karena itu kita menambahkan 0 di belakang angka 5. Maka kita peroleh 50 dan kita tambahkan koma di samping angka 1. Sampai di sini kita mengulang lagi, kita cari 20 kita kalikan dengan angka berapa supaya nilainya sama dengan 50 atau mendekati 50, yakni angka 2. Jadi 2 kali 20 itu adalah 40. Kemudian kita kurangkan, maka kita peroleh 50 kurang 40 itu adalah 10. Karena 10 itu nilainya lebih kecil dari 20, maka kita tambahkan 0 di belakang angka 10, maka kita peroleh angka 100. Nah, sampai di sini kita cari 20 harus kita kalikan dengan angka berapa supaya mendapatkan hasil 100 atau mendekati 100. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan 100 dengan cara 20 dikalikan dengan 5. Lalu kita kurangkan, maka kita peroleh 0. Sehingga hasil bagi antara 0,25 dibagi dengan 0,2 itu adalah 1,25. Sehingga kita peroleh baris keempat, yakni 2,944 ditambah 1,25. Karena dia sudah hanya memiliki satu operasi saja, penjumlahan, maka cukup kita jumlahkan seperti biasa, kita peroleh hasil akhir, yakni 4,194. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Tentukanlah hasil dari 12 kurang dalam kurung 4,67 kali 0,03 dibagi dengan 0,2. Oke, jadi langkah pertama, seperti biasa kita tuliskan dulu soalnya. Jadi berdasarkan baris ini, maka dapat kita lihat ya, berarti kita harus mengerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam kurung, yakni 4,67 dikali dengan 0,03. Sehingga 467, di sini kita kalikan tanpa menuliskan desimalnya. Jadi 467 kita kalikan dengan 3. Maka apabila kita selesaikan ini, berarti 7 kali 3 itu adalah 21. Kita tulis 1, lalu simpan 2 di atas. 6 kali 3, 18, tambah 2 tadi berarti 20, kita tulis 0, lalu simpan 2 di atas. 4 kali 3, 12, kita tambahkan 2, maka diperoleh 14. Sehingga hasil dari 467 kali 3 itu adalah 1401. Dilihat di sini bahwa jumlah bilangan yang berada setelah tanda desimal itu ada 4 bilangan, 6, 7, 0, dan 3. Oleh sebab itu, hasilnya juga itu haruslah memiliki 4 buah angka di belakang koma. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4.
Berarti kita tuliskan 0 di depan angka 1, maka kita peroleh hasil dari 4,67 dikali 0,03, yakni 0,1401. Kemudian, kita peroleh baris yang ketiga, yang dimana terdapat dua buah operasi, yakni pengurangan dan pembagian. Berdasarkan aturan yang kedua, maka kita menyelesaikan terlebih dahulu hasil bagi antara 0,1401 dan 0,2. Kenapa? Karena derajat pembagian itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan pengurangan. Oleh karena itu, kita akan mencoba menyelesaikan dengan cara yang kedua ya. Kita tuliskan terlebih dahulu angka-angkanya tanpa menuliskan desimalnya, yakni 1401 kita bagikan dengan 2. Berarti kita mencari angka berapa apabila kita kalikan dengan 2, itu memperoleh hasil 1401 atau mendekati 1401. Oleh karena itu, kita kalikan dengan 700 ya. 700 dikali 2 itu adalah 1400. Kemudian kita kurangkan, maka kita peroleh hasil 1. Karena 1 nilainya lebih kecil daripada 2, yang notabene pembaginya, maka kita tambahkan angka 0 di belakang angka 1. Sehingga kita cari angka berapa apabila kita kalikan 2, maka kita peroleh angka 10, yakni 5. Karena kita menambahkan 0 tadi di belakang, maka jangan lupa untuk menambahkan tanda koma. Sehingga diperoleh itu 5 dikali 2 sama dengan 10, lalu apabila kita kurangkan, maka kita peroleh hasil sama dengan 0. Sehingga hasil dari 1401 dibagi dengan 2 itu adalah 700,5. Perlu dilihat bahwa untuk angka 0,1401 terdapat 4 buah angka desimal, sedangkan 0,2 terdapat 1 buah angka desimal, yakni 2. Oleh sebabnya, hasil bagi ini harus kita bagi kembali dengan 1000. Oke, karena 4 ya. 4 itu kita kurangkan dengan 1, 3. Nah, 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Sehingga kita geser tanda koma ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, maka didapatkan hasil dari 0,1401 dibagi 0,2 adalah 0,7005. Sampai di sini hanya ada satu operasi saja, pengurangan, maka kita tinggal kurangkan seperti biasa. Diperoleh hasil akhir sebesar 11,2995. Kalau begitu, sekian untuk video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.